Yang di belakang enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin berdiri saja lah. Yang di belakang enggak masa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelas bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Ketua Ranting Bawean Ngawen, mohon maaf kok tadi Bawean besok nanti Bapak Basuki Leres. Yang kami hormati Ketua Ranting Aisyah Ngawen, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat duduk bersama, dapat bermajelis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan, kesyukuran bagi kami pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi, bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, sekadar untuk tukar pengalaman barangkali bermanfaat. Alhamdulillah di sini Ranting luar biasa, rame. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Jadi kalau Rantingnya rame ini menunjukkan Muhammadiyahnya semangat. Tempat saya rame, ranting saya itu 10 kakak. Jadi kalau dibanding di sini ya masih kalah lah kita ya. Tapi meskipun kami ini 10 kakak, kami percaya diri dengan identitas kemuhammadiyahan. Saya subuh jadi imam salat di masjid yang jamaahnya NU. Peti saya Muhammadiyah. Iya biasa, PD saya Muhammadiyah kan gitu. Senang. Kadang saya pakai jaketnya itu pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Kairo Mesir. Iya. Jadi kita bangga sebagai orang Muhammadiyah. Makanya di Muqaddimah pun saya buat Muqaddimah sendiri. Kalau dicari-cari di Google nggak ketemu. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan. Ya kan? Ya. Cari di Google Muqaddimah sekon ngendi? Sekon kita opo ra ono.
gawe diri yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Muhammadiyah kan umat Muhammad. Ya. Tak kuatkan lagi. Wa amarona bitamasuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Yang memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena misi atau visi atau jargon Muhammadiyah itu apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah. Nah, sebagai identitas saya tak buat ini mukadimah ceramah wa amarona bitamasuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Kita itu juga gerakan amar ma'ruf, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tak tambahin mengenang mukadimah nek ceramah wa amarona atau wa aujaba adanya amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan Allah telah mewajibkan kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Muhammad yang banget pokoknya. Jadi kalau lihat mukadimah saya ceramah Muhammad ya. Jadi misi visi Muhammadiyah, definisi gerakan Muhammadiyah sudah ada di mukadimah pengantar ceramah saya. Sing tak gawe diri. Buat apa? Kebanggaan aku iki Muhammadiyah. Jadi jangan orang Muhammadiyah pas ngobrol baru saya tuh gini. Dulu saya pernah sekolah di Muhammadiyah toh. Ternyata sudah tetanggaan lama baru tahu kok Muhammadiyah. Soalnya apa? Diem-dieman. Udah hidup bertetangga selama sekian tahun karena dia orang baru hijrah pindahan, baru tahu ternyata dia di Muhammadiyah. Kenapa? Menyembunyikan identitas Muhammadiyah. Kok iso isin? Nek di Muhammadiyah isin. Kenapa Muhammadiyah kok isin? Orang sini banyak jadi malu jadi anggota Muhammadiyah. Bangga kita Muhammadiyah. Mau usahanya banyak kan gitu. Mau sayang 10 kakak. Orang isin pakai peci Muhammad biasa saja jadi imam sholat jamaah orang apa dan mereka juga toleran udah tahu itu orang Muhammadiyah jadi imam yang nggak apa-apa juga kan gitu. Yang penting bisa saling memahami, saling toleransi, terutama terkait dengan persoalan furu' fikih, cabang fikih. Ya kalau zamannya enak ya sholat subuh ya pakai kunut. Karena kunut itu cabang fikih. Pakai kunut sah, ora pakai kunut juga sah. Biasanya jamaah zikir bersamanya zikir bersama bersalam. Wong di mu'alimin zikir bareng kok. Saya kenal alim mu'alimin. Darul Arqamnya juga habis sholat, habis salam juga zikir bareng ora kepopo. Fatwa tarsihnya membolehkan. Di MBS mana itu? Mana Yasa atau mana? Ya sahabat juga itu, zikir bareng juga. Jadi kalau terkait persoalan buruk santai, rosah kereng-kerengan. Maka ketika kita lentur, kita bisa mengetahui kita ada di mana, maka kita akan bisa diterima di mana saja. Dan Muhammadiyah itu kan basyiru, kata Rasul, wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru, gitu. Kasih kabar gembira, jangan bikin orang takut. Ojo cepat-cepat kayak Muhammadiyah, lu jadi teroris. Bahaya, jangan deket-deket orang Muhammadiyah nanti jadi teroris. Nah, kita dakwahnya gimana? Nanti digigit syirik, digigit kafir, digigit bid'ah. Nah, itu masalahnya di kita yang kurang paham persoalan furu' sehingga digigit mengatakan bid'ah, digigit syirik. Padahal kalau kita baca fatwa tafsir nggak begitu. Maka kita perlu lentur dalam berdakwah itu ya. Saya dulu mu'alimin tahun 96 langsung terbang ke Mesir. Ya, terbang ke Mesir. MTS mu'alimin aliyahnya di Mesir. Cuman karena MTS-nya itu ijazahnya saya nggak diakui, ngulang MTS lagi di Mesir. Aliyahnya di sana. S1-nya di sana. S2-nya di sana. Dilalai kerasan orang kroso tahu-tahu sudah 26 tahun di Mesir. 26 tahun. Sehingga darah saya itu kalau terluka itu terus saya Mesir. Iya. Saking suwi ini nang Mesir ya. Terus akrab karo Fir'aun. Iya. Wong Mesir ganteng-ganteng, ayu-ayu.
Kalau ada 10 cewek Mesir sing ayu piro? 20. Kok iso? Bayangan ikut ayu. Soalnya keturunan Nabi Yusuf sama Zulaikha. Kalau kita tahu dirilah keturunan Gajah Mada, wireng pesek. Kalau mereka nih ya adoh-adoh meskipun mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya harus cantik-cantik, ayu-ayu, kecantol yang Indonesia juga gitu. Kenapa? Kita cinta produk dalam negeri. Ya, padahal orang Mesir itu sangat senang kalau dinikahi orang Indonesia. Kok iso? Jadi orang Indonesianya itu orang Indonesia kata hitam-hitam, jelek-jelek, pendek-pendek, pesek-pesek, kok seneng? Padahal orang Mesir ayu-ayu, kok iso? Karena orang Indonesia ini orangnya akhlaknya luar biasa, manutan, ngalahan. Ya, kalau orang Mesir kan enggak, egonya tinggi, maka jangan kaget kalau di Arab itu banyak perang. Karena dikit-dikit marah, dikit-dikit nesu, kan gitu. Orang Indonesia kan keinjak aja, mohon maaf kaki saya kok keinjak. Padahal yang diinjak kita mohon maaf juga gitu. Orang Indonesia lembut, maka mereka senang. Di Mesir itu ada Muhammadiyah, luar biasa. Sudah lama sebenarnya Muhammadiyah di Mesir. Tapi ada namanya, dulu waktu saya ke Mesir itu masih namanya IKM, Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Jadi yang punya background Muhammadiyah ngumpul, kajian bareng, ngaji bareng, kan gitu. Kemudian tahun 2002 dibentuklah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Mesir. Ada istimewa. Kalau setelah ranting, atasnya ranting apa? Cabang ya. Asalnya cabang, daerah. Atas daerah, wilayah. Atas wilayah, pusat. Kalau di luar negeri itu aneh, ranting orang tahu-tahu cabang. Daerah wilayah nggak ada, tahu-tahu pusat. Jadi pimpinan cabang, atasnya pusat, bawahnya orang rantingi. Nah, makanya istimewa. Istimewa lagi, apalagi di Mesir. Kalau di sini kan yang namanya Muhammadiyah itu kan rata-rata ya sudah berkeluarga lah. Aisyah kan sudah berkeluarga. Sama Aisyahnya itu masih umurnya 19 tahun. Aisyah kalau di sini kan masih IMM ya, NA gitu. Nah, sama Aisyah sudah. Jadi Aisyahnya makanya ketika muktamar Aisyah, utusan dari Mesir cilik dewe, layaknya sudah bawa anak dari ibu-ibu dan bapak. Ini 19 tahun 20 tahun. Aisyah masih muda-muda. Tapi semangatnya luar biasa, kajiannya luar biasa. Karena kita memang pengennya itu kaderisasi, membentuk kader ulama, sehingga konsentrasinya itu tentang ngaji gitu. Alhamdulillah lulusan alumni Muhammadiyah Kairo pulang ke Indonesia banyak dimanfaatkan oleh jamaah Muhammadiyah. Ada yang di pusat juga ada, yang di daerah ada, yang di ranting cabang juga ada. Alhamdulillah. Karena kita sekarang lagi krisis kiai, ustadz yang ngopeni jamaah. Jamaah tuh pengen ngaji semangat. Ini si ngopeni sopo. Nah, ini kita juga lagi krisis. Perlu jamaah ustadz yang ngopeni jamaah. Nah, kita sudah alhamdulillah meskipun tidak banyak. Hanya kisaran 400-an anggota Muhammadiyah. Dari jumlah mahasiswa kita yang jumlahnya 13.000. Ini sedikit ya, sedikit. Tahun 2002 itu mahasiswa baru Indonesia itu jumlahnya 2.264. Oh, banyak ya, satu angkatan itu. Yang Muhammadiyah berapa? 45. Lainnya, pikir dewe lah. Jadi dari 2.264 yang Muhammadiyah hanya 45. Ini artinya apa? Memang kecenderungan jamaah Muhammadiyah itu kurang untuk menyekolahkan anak-anaknya
di pesantren, di kuliah-kuliah yang mempunyai jurusan keislaman. Kesadarannya itu kurang. Anakku jadi ustad, uripe piye, dari kiai terus uripe piye. Itu mindset kita, pemikiran kita itu masih kadang kayak gitu. Mending nanti SMP, SMA jadi masuk ke dokteran, jadi dokter. Kan duitnya kan jelas, kira nih per bulan ini kan jelas. Ada jadi ustad dia orang sing ngamplopi, orang sing ngamplopi. Kan itu pikiran kita itu kadang. Padahal wakil presiden itu santri, cuman banyak dia, makanya jangan terlalu diam, nanti dikira wakil presiden. Ya, santri. Presiden kita dulu namanya Abdurrahman Wahid juga santri. Yang di anggota dewan banyak juga orang-orang santri. Karena yang namanya rezeki itu Allah yang ngatur. Yang namanya apa? Cicak, makanannya itu serangga, tapi bisa makan. Kenapa? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita itu ketika kita di kandungan itu sudah dijatah. Pokoknya kamu hidup umurnya 61 tahun. Selama hidup rezekinya kalau diuangkan itu 2 miliar umpamanya. Sebelum rezeki habis masih hidup. Nanti satu hari pas dilalai kurang 100 perak, jalan-jalan lihat ono duit 100 perak ini milik siapa, diambil, masuk saku ada mobil datang puas ketabrak mati. Pas rezeki ini kurang 100 perak ngambil kendaraan, masuk saku mati. Ya kan gitu, karena rezeki kita sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jatah kita 2 miliar selama seumur hidup di situ. Kalau jatah kita 2 juta seumur hidup di segitu. Kalau satu hari itu kita dijatah hanya 100.000, ya segitu yang kita dapat. Kemudian Allah kasih pilihan, tak kasih 100.000 sehari. Caranya mau diambil dengan yang halal silahkan, mau diambil dengan cara yang haram silahkan, tapi tetap 100.000. Udah dijatah. Maka kita harus yakin, anak saya dari ustaz, dari kiai, rezekinya gimana? Itu rezeki Allah yang ngatur. Buktinya nggak ada kiai yang mati kelaparan. Nah, kan gitu. Karena yang fa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu dan beriman. Maka bismillah, saya punya anak, bismillah saya mondokkan, syukur-syukur nanti bisa lanjut ke Madinah, atau ke Mesir atau kemana, nanti pulang kampung diriin TPA, ngurusin jamaah. Nah kan gitu. Terus hidupnya gimana? Soal hidup nanti Allah yang ngatur. Akan ada insya Allah, udah dijatah. Maka Hasan Al-Basri pernah mengatakan, alimtu anna rizki layak kuduha ghairi fatma'anna qalbi. Saya itu tahu bahwa rezeki kita itu sudah dicatu, sudah dijatah sama Allah SWT. Karena saya tahu itu, saya tawakal, maka saya tenang hati saya. Wis gampangnya itu tukang bakso. Ada 2 tukang bakso, yang satu pakai sewa tempat mewah, yang satu cuma bedegan pakai tenda. Sing rame yang pakai tenda, padahal deketan. Kok iso? Karena Allah memberikan jatahnya ke sana. Dilalai setiap orang lewat, oh itu bagus, biasanya mahal, sini aja yang murah. Gitu. Padahal bisa jadi situ lebih murah. Kenapa kok hati kita digerakkan ke sana? Karena memang jatahnya yang ini, yang pakai gerobak, pakai tenda ini. Bukan jatahnya yang mewah itu, bukan. Bisa saja. Rezeki itu rahasia Allah. Maka kita jangan pernah takut yang namanya rezeki. Kita dulu di Kairo banyak pengalaman itu. Saya itu pernah pengalaman ini. Waktu anak saya yang pertama pendarahan langsung saya bawa ke rumah sakit. Saya bawa uang berapa? 100.000. Nah, saya punya duit cuma segitu. Bawa rumah sakit, dioperasi, uret, ya kan, karena udah 3 bulan lebih. Itu kalau di Indonesia operasi gitu kira-kira habis berapa? Jutaan ya. Ya. Saya hanya bawa uang berapa?
100.000. Tapi saya pulang juga bawa uang 100.000. Loh kok iso? Kok bisa? Sampai sana setelah operasi mau membayar masuk ke kasir berapa? Sekian pon, sekian ratus pon kalau di pon Mesir sama waktu itu. Oh kamu ini ya mahasiswa Azhar ya? Ya benar. Oh yaudah dapat ini enggak? Ada santunan enggak? Enggak ada. Ada beasiswa enggak? Enggak ada. Saya bantu. Ada yang bantu saya sekian. Ada orang yang datang. Oh kamu saya bantu sekian. Oh beli obat. Oh ada yang bantu lagi beli obat. Sampai pas mau pulang. Oh naik taksi saya yang bayar. Obatnya orang sing bayari. Operasinya ada yang bayari. Taksi pulang ada yang bayarin. Berangkat 100.000, mulai 100.000. Iso ya? Iso itu. Ada saya berangkat, yang penting otak saya. Pokoknya yang penting istri saya selamat. Ya itu aja. Enggak mikir macam-macam. Enggak pernah mikir, waduh semakin gimana ya 100.000 enggak cukup nanti bayarin. Wah, aku mau dewe. Pokoknya bagaimana caranya masuk rumah sakit, yang penting istri saya selamat. Tok. Enggak mikir, wah duitnya ora cukup. Pokoknya saya mikir. Tapi kata Allah apa? Wa may yatawakkal Allah bahwa hasbuh, siapa yang dia itu tawakal sama Allah, Allah yang akan menjamin. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan dikasih rezeki dari jalan yang tadi sangka-sangka. Dilalai ono. Saya pernah juga bulan, waduh sebulan enggak ada duit. Saya ke tuan rumah waktu itu. Ngetuk, mohon maaf kalau saya bulan ini nunggak, mohon izin nggak bisa bayar, mudah-mudahan bulan depan saya bisa. Oh iya nggak apa-apa. Besok malamnya tuan rumah datang bawa sembako, ngasih amplop duit. Untuk bulan ini gratis, ini sebagai alat oleh-oleh ala kadarnya. Wis gratis dapat sembako, dapat duit nih. Dari siapa? Tuan rumah nih. Kok iso? Ya itu konsep rezeki itu kayak gitu. Jadi kalau matematika 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 4 8. Itu matematik. Matematiknya Gusti Allah tuh beda. Kita tuh nggak bisa nebak. Secara logika nggak mungkin, tapi iso. Gusti Allah sing ngersakake. Idza arada syai'an ayakun fayakun, kalau mau kehendak tinggal kun fayakun jadi. Maka kita harus sumindir sama Gusti Allah. Tawakal, harus kerja tetap wajib kerja. Usaha tetap wajib usaha. Karena kalau nggak usaha kita dicela. Kerja itu wajib, usaha itu wajib. Fa idza qudiyatish sholatu fantashir fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi selesai sholat Jumat, silakan kalian semua harus nyebar ke muka bumi, cari kerjaan. Yang mau dagang kembali ke dagang, yang mau tani silahkan tani, yang gitu. Cari pekerjaan, karena yang namanya usaha itu wajib. Tapi hasilnya Allah yang menentukan, kan gitu. Tapi tawakal tetap wajib tawakal. Kalau kita nggak tawakal, dilalai usaha banget, waduh bangkrut, utangnya ada. Bayarin piye, semacam akhirnya apa? Ujung-ujungnya gantung diri. Wah, stres, mikir bagaimana bisa bayar utang, bisa begini kan. Padahal kalau kita itu dengan kepala dingin, bismillah, sabar, insya Allah ya akan bayar utang. Ya Allah, begitu sampai usaha, kelas insya Allah. Maka perlu kita tenang, hidup itu sendiri damai, nggak kemerungsung. Kalau orang yang berpikirnya dunia kemerungsung, nggak cukup terus sampai korupsi 271 triliun, isinya cukup triliun loh. Siapa sih gini? Yang punya duit segitu siapa ya di sini ya? Punya di kertas tak tulis diri gitu. Sampai yang korupsi saja belum pernah lihat duitnya seperti apa, itu belum pernah lihat. Itu kalau ditata sampai palet Mars bolak-balik 500 sampai Mars bolak-balik. Kalau dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, satu orang dapat 20 miliar per anak per orang. Dapatnya berapa? 20 miliar. Tapi nggak cukup.
Nah, itu orang yang kalau korupsi sampai 271 triliun, kalau makan berapa piring? Sepiring kan? Sepiring. Kalau makan bakso kira-kira berapa mangkok? 1 mangkok juga. Tapi kok nggak puas? Rumahnya harus yang miliaran, sepatunya yang miliaran, tasnya yang miliaran. Untuk ngapain? Saya punya sepatu harganya 50.000, sudah jalan-jalan kemana-mana sampai Madura, sampai Jakarta, saya ketemu sebagus-bagus sepatu. Dipakainya di mana? Diinjek nggak? Injek. Wah, ini sepatu larang, tak gantung lah. Dianggap. Nah itu sepatu larang tak sunggi, regane 1 miliar enggak. Sebagus-bagusnya sepatu juga diinjak-injak apa gitu ya. Jadi hidup itu biasa sajalah, santai, tenang, tawakal, kan gitu. Karena kalau kita ngurusin dunia nggak akan kelar. Dapat 1 gunung emas, pengen 1 gunung emas lagi, dapat lagi pengen 1 gunung emas lagi, itu nggak habis-habis. Itu orang korupsi itu nggak habis-habis. Sudah triliun hidup pasti pengen korupsi lagi, pasti pengen korupsi lagi. Kalau secara hukum Islam, kalau menurut dari yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih punya buku namanya Fikih Anti Korupsi. Ya, Fikih Anti Korupsi. Kalau orang korupsinya itu sudah setara dengan 100 ekor unta, itu sudah layak dihukum mati. Kalau 1 unta itu harganya 50 juta, ya tinggal 50 juta kali 100 lah. Aneh 271 triliun itu dapat berapa unta? Unta sandunya sih kurang. Maka mereka ini kalau dalam hukum Islam dianggap koruptor, perampok. Koruptor itu perampok, bukan pencuri. Kalau pencuri cuma dipotong tangan, itu pencuri. Kalau perampok, pasang salib tengah jalan, tangannya disalib kanan kiri, kayak Kristen ya, salib, tonton orang banyak. Saya tadi apa? Potong kaki kanan, potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kanan, seperti disalib itu. Kaki kanan, tangan kiri, kaki kiri, tangan kanan. Terakhir baru dipancung. Saya yakin kalau itu diterapkan orang-orang suami korupsi. Iya. Sekarang korupsi triliunan, dihukum. Hebat hukumnya, hukuman mati. Oh, kan? Banding, hukuman seumur hidup. Wis ono apa namanya? Kortingan kan? 17 Agustus tahun depan dapat remisi jadi 20 tahun. Tahun depan 17 Agustus dapat remisi jadi 5 tahun. Tahun depan lagi 17 Agustus dapat remisi lagi. Kortingan meneh bebas bersyarat. Ujung-ujungnya hukumannya cuma 3 tahun. Wah, 271 triliun bisa anak cucu, hukuman cuma 3 tahun, itu pun di penjara mewah, ya seneng. Kayak gini kok nggak korupsi? Ya korupsi. Nah, maka perlulah kiranya itu memupuk jiwa kita biar nggak tamak. Orang tamak itu nggak habis-habis. Orang paling bahagia itu bukan yang hartanya banyak, dilalai, bukan dilalah loh ya. Alhamdulillah, Allah itu kasih nikmat kepada semua manusia bahwa kebahagiaan itu bukan di harta, tapi di hati. Maka orang miskin yang pengemis, yang apa, bisa jadi yang hidup di jalanan yang nggak tahu, bisa jadi lebih bahagia. Coba lihat Palestina, tanahnya dijajah, rumahnya dihancurin, keluarganya banyak yang disiksa, banyak yang meninggal, banyak yang dibantai oleh Israel. Kalau logika kita, stres. Logika orang Barat, mestinya orang kayak gitu tuh sudah gila itu.
rumahnya dihancurkan, dibinasakan, anak-anaknya, istrinya dihabisin semua, 60 keluarganya, sukunya dihabisin, dia sendiri stres mestinya, gila mestinya kan. Tapi orang Jepang, orang Barat pada heran, kok orang pasti kok biasa-biasa saja ya. Malah sekarang udaranya panas gini mereka pada ke pantai, renang di pantai, kok iso ya? Sholat ya sholat, makan ya makan, ya senyum, ya main-main, ya jalan-jalan, kok bisa ya? Karena tawakalnya tinggi. Nah, ini sudah takdir Allah. Yang namanya ajal itu sudah diatur sama Allah. Kalau nggak meninggal sekarang ya besok. Kalau ajalnya segitu mau gimana lagi? Alhamdulillah dia syahid, insya Allah di surga. Jadi itu aja. Loh itu harta kamu hancur semua. Loh harta itu kan titipannya Gusti Allah. Allah kalau mau ngambil sekarang, ngambil sekarang. Kalau ngambil besok, ngambil besok. Kalau mau ngasih lagi, ngasih lagi. Itu sudah hak Allah. Jatah saya segitu. Terus sudah selesai kan? Karena andai pun kita tangisi, meraung-raung, yang meninggal nggak akan hidup lagi. Yang hancur tidak langsung jadi lagi kan gitu. Maka kata Rasul itu sebuah keuntungan bagi seorang muslim katanya kan. Apa itu? Ketika diterima mendapatkan musibah, sabar. Maka orang Arab, orang Palestina ketika keluarga hancur binasa, ucapannya selalu hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keluarganya meninggal, ucapannya alhamdulillah. Bisa dicek tuh di TV itu. Kenapa alhamdulillah anak saya syahid? Alhamdulillah suami saya syahid. Itu hasbiyallah wa ni'mal wakil, saya serahkan sama Allah dan semua urusan saya serahkan sama Allah. Ini hebatnya. Bukan meraung-raung, bukan marah-marah, bukan sedih yang sampai berkelanjutan. Enggak. Maka di dalam Islam pun sedih itu dibatasi. Kalau seorang istri ketika suaminya meninggal, boleh bersedih, namanya suami meninggal. Dibatasi, nggak boleh lama-lama, maksimal berapa? 40 hari. Selesai 40 hari, sudah selesai. Harus biasa lagi, nggak boleh bersedih. Harus aktivitas bagaimana biasa. Ya, kalau dagang mau apa terserah lah, kan gitu. Nggak boleh meraung-raung haram. Wow, itu namanya niyahah. Haram. Kenapa haram? Emang kalau kamu nangis-nangis terus suamimu langsung hidup lagi? Kalau hidup lagi malah bubar, takut semua orang-orang. Wah, mati ini udah pemeh. Maka Islam itu indah. Tapi ketika mendapatkan nikmat, syakar, bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka terkait rezeki itu kita serahkan sama Allah. Ya, ini mindset ini yang harus kita tanamkan baik-baik. Untuk apa? Membentuk kader kita supaya kita gak kekurangan dai, kekurangan Ustaz. Bismillah, saya punya anak tak pondokin nanti bisa ke Mesir. Bisa? Bisa. Wah, tapi saya nggak punya duit deh. Masa cita-cita? Yang penting cita-cita saya kalau banyak doa. Loh, saya itu hidupnya di lereng gunung loh. Di desa kanan kiri jurang ke atas saya itu di lereng Gunung Prau. Atasnya itu masih ada satu desa, atasnya lagi udah hutan. Nah, ini Ustaz Dimas yang pernah ke tempat saya. Ahlan, silahkan sekiranya ada yang hendak ke tempat kami itu. Kampung banget, kampung banget. Saya bangun pondok di sana. Bangun pondok saya itu nggak ada pondoknya, masih rumah biasa lah, nggak ada gerbang, nggak ada apa-apa. Mau lari silahkan lari, nggak ada gojek, nggak ada angkutan umum. Arab Melayu Mindi. Ada anak Surabaya waktu masih awal naik nyantri seminggu pertama nangis pengen pulang, ngambek, nggak mau makan, nggak mau ganti baju, nggak mau mandi, lari. Mestinya ke timur, ke barat ke arah hutan. Ditangkap, kamu mau ke Surabaya bawa duit berapa? 20.000. Tekan Surabaya kok 20.000. Sama kakak saya, kamu mau lari dari sini mau dimakan ular. Kalau kamu bisa ke kampung kemana mah alhamdulillah, tapi kalau dimakan ular di jalan gak ada yang nemuan kamu gimana? Ya gitu kan. Kalau dimakan harimau gimana kan? Mau lari itu sudah biarin aja kan. Gak ada gerbang, karena mau lari-lari lah gitu kan. Karena nggak ada gojek, nggak ada angkutan umum. Jadi
apa namanya, kalau ada orang kemarin ada tamu dari Jakarta ke tempat saya main-main jamaah, tanya, sini bisa GoFood nggak? Oh, di kampung nggak ada GoFood dong, Gojek aja nggak ada. Ya, itu kampung banget. Tapi alhamdulillah saya bisa ke Mesir. Ayah saya ya petani biasa. Rezeki kan Allah yang ngatur. Yang penting kita doa punya cita-cita. Dilalai waktu berangkat dapat beasiswa, ya kan? Alhamdulillah. Ponakan saya di Cina, S1 selesai Cina, sekarang mau lanjut S2 masih di Cina. Rezekinya dari mana? Ya tadi saya bilang, rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Yang penting kita punya cita-cita, doa tok tugas kita. Cita-cita, doa, usaha tok. Adapun nanti dikabulkan, alhamdulillah. Tidak dikabulkan, berarti Allah punya skenario yang lebih baik untuk kita, kan gitu. Jadi soal bisa nggak bisa itu serahkan sama Allah, insya Allah bisa. Bismillah, kader anaknya masuk pesantren, punya cita-cita ke Mesir. Nah, nanti masuk, alhamdulillah dapat ke Mesir, kan gitu. Saya lama di Mesir sampai 26 tahun. Di Mesir itu Muhammadiyahnya ramai lumayan 400-an. Sekarang malah ada tapak suci. Di tahun 2010 itu saya selesai S1, beasiswanya habis. Kan beasiswa itu hanya sampai S1. Nah, tapi Allah itu punya skenario lainnya. Beasiswa habis, saya waktu itu ketua PCIM. Tahun 2010 kalau nggak salah itu kan ada muktamar Muhammadiyah di Jogja apa ya dulu ya? Jogja nggak salah 2010 itu. Saya mesti berangkat, udah beli tiket. Pas mau sudah kisaran tinggal 2 minggu, ternyata istri saya hamil. Mikir-mikir mau berangkat, waduh. Berangkat enggak, istri saya pernah punya riwayat keguguran kan? Was-was saya, jangan-jangan ditinggal nanti nyunci, angkat-angkat ember apa macam-macam. Ah bahaya. Ini saya cancel. Setelah saya cancel, pas hari itu ternyata ada pendaftaran jadi lokal staff, bantu di kedutaan. Hari terakhir, istilah saya bilang, coba daftar, siapa tahu masuk. Wah, hari terakhir ya, pokoknya mesti masuk. Karena harus ada bisa nyetir, bisa Inggris, bisa Arab, macam-macam lah. Saya nggak bisa nyetir sama sekali saya itu. Wah, mungkin daftar. Daftar lah saya. Alhamdulillah dari 44 diambil 4, saya masuk. Nah, itu rezeki kan. Kok dilalai nggak jadi ke Jogja ikut muktamar, tak cancel. Emang jatah saya harus masuk ke situ. Di kedutaan ditempatkan di namanya Puskin, Pusat Kebudayaan Indonesia. Jadi di situ orang Mesir belajar bahasa Indonesia. Waktu itu ditanya waktu wawancara, kalau Anda saya tempatkan di Pusat Kebudayaan Indonesia, kira-kira program apa yang akan dikembangkan di sana? Dengan PD saya mengatakan apa? Silat. Loh, silat ini budaya Indonesia loh. Diakui UNESCO luar biasa, resmi dari Indonesia. Di Indonesia itu adanya apa? Adanya taekwondo, adanya karate, kungfu, boxing. Belum ada silat, maka kita perkenalkan silat. Nah, kan gitu. Alhamdulillah masuk saya tahun 2010, 2011 saya ditempatkan di pusat kebudayaan, ngurusin orang-orang belajar bahasa Indonesia, budaya, macam-macam. Maka saya masukkan silat. Nah kan saya orang Muhammadiyah, misi saya itu sebenarnya apa? Tapak suci, ya kan gitu. Nah kalau kita kan BCIF kan teman-teman yang bisa tapak suci banyak. Maka kemudian kita minta kepada rekan-rekan yang bisa tapak suci untuk ngajar di pusat kebudayaan. Jadi untuk pertama kalinya orang Mesir belajar tapak suci. Nah, sebelumnya itu yang belajar ya kita paling kalau ada ngumpul, yuk kita belajar tapak suci seminggu sekali di lapangan Buus namanya sana itu. Di mana itu ngumpul sekedar untuk orang Indonesia. Tapi untuk melatih orang Mesir nggak berani.
Kenapa? Khawatir nanti dikira membuat gerakan teroris. Kalau di Mesir itu nggak main-main. Kalau sudah dicurigai pemerintah, atau hilang aja. Hilang nggak kembali, tinggal nama. Itu di Mesir karena diktator. Jadi karena memang tipe orang Mesir itu orangnya keras, maka pemerintahnya harus keras. Kalau nggak keras nggak jadi. Demokrasi di Mesir ora jadi. Demo terus tiap hari nggak jadi, karena orang Mesir itu punya keras, maka harus diktator memang. Makanya sana kalau ada gerakan-gerakan batal atau hilang enggak ya. Tapi waktu saya di kedutaan, kedutaan itu kan negara. Kalau kita latihan di kedutaan, orang Mesir nggak berani kemudian masuk ke kedutaan, nangkap itu nggak berani. Ini atas nama negara. Nanti hubungan dengan kedua negara bisa retak, bisa nggak baik, kan gitu. Karena kalau masuk ke kedutaan berarti masuk ke negara orang. Maka saya berani saja buat latihan silat untuk orang Mesir atas nama Kedutaan Republik Indonesia. Maka silat tapak suci masuklah di Mesir. Setahun, 2 tahun, luar biasa. Yang ikut 3 orang. Oh, silatnya tapak suci, karate oke, kan gitu. Kungfu, boxing, silat. Kan di Indonesia mereka kan nggak dikenal kan, tapak suci kayak gitu kan, nggak dikenal. Tapi kita continue. Saat ini saya dulu punya kader potensial juga yang kita kadang-kadang tuh. Ternyata ada revolusi tahun 2014 waktu penurunan Mursi ikut demo. Padahal waktu itu yang ikut tapak suci sudah agak lumayan tuh, tahun 2014 sudah ada 20-an kayaknya. Ketembak. Nah, kalau di sana ketembak beneran, kepalanya ini darah-darah, nggak meninggal tapi lumpuh. Satu lagi ketembak di belakangnya. Waduh, saya melihat fotonya itu sedih sekali. Padahal itu yang saya kadang-kadang nanti untuk jadi kader kita. Jalan terus kita. Sekarang anggota siswa tapak suci tidak kurang dari 6.000. Mesir asli. Ya, orang Mesir asli 6.000 banyak. Kalau kita buka pendaftaran tapak suci, nggak butuh waktu panjang karena biasanya kita butuh sekali angkatan itu 150. Kita buka pendaftaran 6 hari, 7 hari yang daftar 1.500. Akhirnya kita wawancara. Siapa yang serius belajar, siapa yang enggak, kan itu. Dan 70% pesertanya perempuan. Iya. Nah, orang Mesir itu masyarakatnya agak beda sedikit dengan Indonesia lah. Jadi sana ada yang kebetulan yang ikut tapak suci itu banyak orang-orang yang kalau bahasa kita itu Islamis ya mungkin ya. Orang Islamis. Jadi kalau perempuan itu banyak bercadar. Jangan kaget kalau para pesilat siswa tapak suci kita di Mesir itu kok banyak cadaran. Mereka kan kalau pakai celana, latihan pakai celana kan agak gimana gitu. Akhirnya kita buat kostum sendiri. Rok merah, bawahnya jilid kuning, lebar. Jadi itu kostum tapak suci yang Mesir. Tetap pakai celana, tapak suci tambah rok lebar. Wah. Jadi kita siasati, tapi kita izin ke PPTS, diizinkan. Kenapa? Untuk mengakomodasi mereka-mereka yang pengen ikut tapak suci, tetapi nggak mau pakai celana panjang saja. Tadi dirangkapi dengan rok. Pakai cadar, silahkan tetap pakai cadar. Oh, tanda gitu pakai cadar. Ya, jadi kalau ada apa saya tanding tapak suci itu turnamen itu, oh pada pakai cadar. Ya silahkan saja. Yang nggak pakai cadar juga banyak. Yang ini juga macam-macam lah. Rame. Kita tiap 2 tahun sekali buat turnamen. Maka hebat, rame kita. Jadi memperkenalkan Muhammadiyah untuk orang Mesir melalui tapak suci. Karena kalau melalui gerakan Muhammadiyah, khawatir nanti dikira gerakan-gerakan yang tidak baik, kayak semalan-semalan gerakan-gerakan teroris dan sebagainya, khawatirnya. Ya.
Maka kalau lewat silat itu lebih mudah. Mau berkembang, alhamdulillah mulai pada kenal dengan Muhammadiyah. Orang-orang ulama-ulama Azhar juga banyak yang kenal Muhammadiyah. Banyak. Jadi Muhammadiyah itu sudah dikenal di sana. Orang pada tahu. Dan kita punya TK Aba. Itu TK pertama di luar negeri. Ada di Mesir. Muridnya siapa? Anak-anak mahasiswa. Dilalai di Mesir, orang senang nikah dini. Sambil kuliah sebenarnya. Baru setahun di Mesir nikah, 2 tahun di Mesir nikah, punya anak kan. Karena kalau dimasukkan di TK Mesir, budayanya nggak masuk. Orang Mesir itu kalau ngajar, meskipun TK itu, jadi bawa tongkat, tongkat. Gitik-gitiknya itu gede tongkat ya. Kalau kita gitik kan kecil ya. Ini tongkat bener. 2 tuh buat tongkat. Nanti orang Mesir itu nggak bisa diribut. Nanti gitiknya itu di meja itu, yala. Anak saya kan pernah saya masukkan Muhammad. Ini Muhammad, anak saya. Waktu kecil pindah-pindah ketika sampai 3 kali pindah. Takut, nangis pula. Orang Mesir biasa. Nggak cocok budaya kita sama orang Mesir karena mereka keras. Orang Mesir kalau anaknya nangis, ceplok. Anak diri kan Muhammad sakit temenan kan gitu. Kalau nangis siapa nggak seru, tamparannya tambah kenceng, ceplok. Nggak baru sampai diem, sakit kan. Di Mesir budaya gitu keras biasa saja. Kita kan enggak. Jadi kalau dimasukkan ke sekolah Mesir itu beda. Kulturnya itu lain gitu, lain. Jadi nggak masuk. Terus orang Mesir itu kadang harus ke anak-anak. Kalau bahasa teman saya itu namanya geludak. Wah, apa aja mau dimainin. Pernah teman Mesir main ke tempat saya. Karena Muhammad waktu itu masih 5 tahun, 6 tahun punya main. Semua main itu keluarin semua dulu. Aduh, berapa rusak semua habis. Akhirnya besok lagi mau main. Jangan ditutup aja tutup. Karena mainannya dihabisin, dirusak. Ini budaya kita beda, kultur kita beda. Kalau mereka orangnya pede-pede, kalau kita malu-malu, kalau ketemu malu gitu kan. Kalau mereka biasa aja, minta-minta gitu kan. Kalau kita kan meminta kan malu. Kalau mereka punya teh enggak, punya ini enggak, biasa aja para baru kenal. Itu orang Mesir itu. Nah, kita kan enggak, nah, budayanya beda, enggak masuk. Maka itu potensi untuk membuat TK apa masuk ke kita. Orang-orang ASEAN, orang-orang Thailand, orang Malaysia yang punya anak-anak kecil masuk ke TK apa? Yang ngajar siapa? Teman-teman mahasiswi kita, mahasiswa sama mahasiswi kita di PJIM. Semangat mereka ngajar. Meskipun ya kasih uang lelah cuma seberapa, cuma ongkos untuk pulang balik, biar ya ada transportasi lah sekadarnya. Tapi keikhlasannya luar biasa. Itu di Mesir, alhamdulillah. Jadi Muhammadiyah itu bukan hanya di Indonesia, tapi ada di Mesir. Nggak hanya di Mesir, tempat lain juga banyak Muhammadiyah berkembang. Di Malaysia itu sekarang lagi beli universitas, sudah mulai pendaftaran, sudah mulai masuk. Universitas Muhammadiyah Malaysia. Jadi di Malaysia pun ada Muhammadiyah dan punya universitas. Luar biasa ya. Di Australia punya sekolahan. Muridnya ada 200. Targetnya muridnya berapa? 50. Sekarang muridnya 200 itu pun inden. Antri yang mau daftar. Makanya membuat cabang sekolah Muhammadiyah di Australia. Ini baru-baru ini beli gereja di mana itu? Di Spanyol. Berapa harganya? 45 miliar. Oh, dibeli buat Islamic Center untuk studi keislaman. Biar orang-orang Spanyol bisa belajar Islam. Itu dulunya masjid zaman dulu, zaman Islam dulu, zaman keemasan Islam di Andalus. Kemudian umat Islam kalah perang, masjidnya dirubah jadi gereja. Sekarang gerejanya sepi, mau dijual, dibeli oleh Muhammadiyah. Jadi menyelamatkan peradaban Islam, salah satu peradaban peninggalan Islam di Andalus. Muhammadiyah hebat. Kita PCM di mana-mana, di Turki ada, di Inggris ada, di Amerika ada, di Libya, di Turki, di Saudi, di Sudan ada, di mana-mana. Bahkan di Iran juga ada, di Australia ada. Ini Muhammadiyah.
Maka ketika di luar sana itu bersemangat untuk mengenal Muhammadiyah, maka kita yang di sini juga harus tambah semangat berjuang di Muhammadiyah, tambah semangat. Apalagi ranting rame, luar biasa. Ini yang lebih senang saya di sini apa? Anak-anak ikut. Nah, ini luar biasa. Perlu dilanjutkan. Jadi kalau ngaji anaknya dibawa, pemudanya dibawa. Saya itu sering begini, sering ngaji kemana-mana, hampir tiap ahad satu keliling ranting-ranting. Ada persoalan di kita itu, apa itu? Cari anak muda yang senang ngaji kok susah. NA-nya kok kalau pas pengajian pada sibuk, pemudanya pada sibuk, masjidnya sepi, lah kan? Ini keprihatinan ini harus diatasi. Kenapa? Kalau yang ngaji sepuh-sepuh, kita punya TK, alhamdulillah, kita punya SD, kita punya SMA, kita punya universitas, kita punya rumah sakit. Insya Allah, anak usaha Muhammadiyah akan terus berkembang. Amin. Akan terus ramai. PKU Muhammadiyah di mana-mana berkembang luar biasa, nggak ada yang sepi, ramai terus. Jadi alternatif, jadi pilihan. Tapi kalau ngaji pemudanya nggak ada, artinya apa? Kader kita nggak ada. Nanti kalau kita yang sudah sepuh sudah nggak ada, umur udah 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, nggak isi ono murid, kan? Kita akan menyaksikan amal usaha Muhammadiyah yang dulu kita iuran dapat 15 juta, dapat sekian, kan? Yang kita dulu iuran satu-satu, kita akan lihat dulu ya itu kita iuran bangun. Sekarang ramai, alhamdulillah. Tapi yang ngurus semua bukan Muhammadiyah. Yang kerja semua bukan orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena dulu waktu pembukaan pendaftaran guru baru, orang Muhammadiyahnya nggak ada, non Muhammadiyah semua. Karena pemudanya nggak ada, NA-nya nggak ada, sepi. Ini rumah sakit dulu kita iuran, sekarang luar biasa. Dokter-dokternya non Muhammadiyah semua, yang jadi kerja di sana rata-rata bukan orang Muhammadiyah. Kita akan menyaksikan seperti itu. Akhirnya apa? Yang ada yang bersuruh. Padahal dulu yang kita yang bangun, kita yang iuran, ujung-ujungnya yang menikmati orang lain. Yang itu salah siapa? Ya salah kita. Wong nggak mengkader, punya anak-anaknya nggak suruh aktif di Muhammadiyah, punya istri-istri yang nggak suruh aktif di Muhammadiyah. Akhirnya yang semangat kita, tapi tua-tua semua, pemudanya nggak ada. Nah, nanti yang merumat siapa? Maka sering saya sampaikan, kalau 20 tahun seperti ini terus, nanti akan ada loss generasi, kehilangan satu generasi kita. Hilang Muhammadiyah, tinggal nama, tetap rumah sakit apa tetap. Tapi jiwanya bukan Muhammadiyah, rohnya bukan Muhammadiyah, ideologinya bukan Muhammadiyah. Dan ini saya dapatin di banyak tempat. Ngaji yang datang 55 tahun ke atas. Sering. Yang muda hanya panitia pembawa acara atau tukang parkir. Oh iya, serius. Ada yang muda mana? Itu tukang parkir. Ngus bodoh juga. Kok pemuda kita kok susah sekali ya suruh ngaji. Padahal jargon kita ini berat loh. Kita akan mengatakan gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Loh, amar ma'ruf nahi munkar dari mana? Nah, kita nggak ngaji, anak kita nggak mau sholat di masjid, anak kita suruh baca Quran susahnya minta ampun. Amar ma'ruf nggak usah kita mengkader dari sana, kita cari orang supaya masuk Muhammadiyah, nggak usah jauh-jauh. Anak kita aktif nggak di Muhammadiyah? Istri kita aktif nggak di Muhammadiyah? Saudara kita aktif nggak di Muhammadiyah? Dakwah kan begitu. Lu Al-Quran sendiri mengatakan apa? Untuk cara dakwah itu, cara ngajak itu apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, diri dia kita dulu dan keluargamu begitu. Dari api neraka.
Anak suruh ngaji, ben selamat dari api neraka. Kita di Muhammadiyah ada ngaji, ayo ikut ngaji. Anak diajak ke masjid, diajak kegiatan Muhammadiyah kan gitu. Anak saya masih kecil, masih 5 tahun, kalau diajak mesti nanti pelayon. Ya enggak apa-apa, anak pelayon namanya juga anak-anak. Kalau sudah tua masih pelayon, nah ini aneh gitu. Terus tua masih pelayon gitu. Ya anak-anak biasa pelayan. Rasul itu dulu kalau ke masjid juga ngajak cucu-cucunya Hasan Husain yang namanya anak kecil. Kalau ada orang sujud dikira main kuda-kudaan, wah enak ini. Tunggangan kan gitu, main kuda lumping kan gitu. Maka Hasan Husain menumpang di punggungnya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat itu sujud bingung, ini Rasul sujud kok lama sekali ya? Kok lama sekali sujudnya? Maka setelah itu Rasul sampai Hasan Husain turun, Rasul berdiri, selesaikan sholat. Setelah selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah tadi kok sholat kok sulit temen ya? Rukuk sujudnya kok sulit temen ya? Kan? Kata Rasul, waktu saya sujud, cucu saya Hasan Husain sedang bermain kuda lumping di punggung saya. Maka saya kasihan kalau dia tak suruh turun, biar main sampai selesai. Setelah selesai baru saya selesaikan sholatnya. Artinya apa? Ajak anak itu ke masjid, ajak anak ini ke pengajian. Ini akan menjadi kenangan yang tak akan terlupa. Dulu waktu saya kecil, saya itu diajak bapak saya ke masjid, sholat berjamaah. Saya sembahyangnya itu sama teman-teman, contoh semua. Kalau amin, amin, amin. Jadi nunggu orang-orang diam baru teriak. Ya udah si anak-anak kan gitu. Tinggal kita ngaturnya bagaimana. Ini bagus dikasih mainan di luar. Nah, masjidnya depan masjid kasih mainan di luar buat anak-anak. Yang penting anak kerasan ke masjid. Dulunya namanya Sultan Fatih pernah mengatakan gini, Sultan Fatih. Saya itu galau. Wah, Sultan pun bisa galau. Saya ini galau. Kenapa galau? Kalau tidak melihat lagi anak-anak kecil bermain di masjid. Ditanya, wahai Sultan, aku anak-anak bermain di masjid, gimana gitu? Apa jawab Sultan? Loh, anak-anak ini generasi kita masa depan. Kalau mereka nggak kenal masjid, lantas kita akan jadi apa? Lantas siapa yang akan menggantikan kita? Jawab Sultan. Sultan Fatih itu Sultan Utsmani yang bisa membuka kota Konstantinopel Romawi dengan umur baru 22 tahun. Luar biasa. Kecerdasannya luar biasa. Strateginya luar biasa. Tapi punya guru spiritual, punya kiai. Selalu manut sama kiainya itu. Sejak kecil memang dia punya kiai yang dia itu apapun kata kiainya dia ikutin. Sultan Fatih. Awalnya nakal masih kecil, manja, masukkan undangan kiai, ini anak saya sama ayahnya. Silahkan mau diapain terserah, dididiklah sama kiainya. Nakal apa, dijewer, apa, lapor ke orang tuanya. Orang tuanya Sultan. Lapor ke orang tuanya, sama orang tuanya malah dididik sekalian. Loh, kalau kamu lapor saya berarti kamu memang nakal. Saya didikkan kamu ke sana, biar kamu baik. Sana pergi sana. Nggak kayak zaman sekarang, dididik kalau guru pulang lapor sama orang tuanya lapor polisi. Akhirnya gurunya dikasuskan. Nah, akhirnya gurunya daripada kasus ngajar-ngajar, murid mau tidur, mau main, mau apa terserah, sementing saya ngajar. Kan gitu akhirnya. Salah siapa? Orang tua. Zaman kita dulu kan kalau kita dididik sama guru pulang lapor sama orang tua, wah dihabisin sama orang tua kan. Berarti nakal sampai gurunya ngidek, sampai orang tua gurunya jewer itu berarti nakal kita kan gitu. Jadi kalau kita sudah menyerahkan ke guru, dididik silahkan didik kan gitu. Orang tua nggak usah turut campur urusan pendidikan di sekolah kan gitu atau di pesantren. Kacau. Nanti akhirnya sekarang ya guru yang ngajar yang penting ngajar, gitu kan. Masalah nanti siswa mau pacaran mau apa, itu kan urusan. Tapi yang punya peran paling penting itu orang tua. Kalau ada anak yang nggak bisa ngaji, berarti yang salah siapa? Orang tua. Zaman kita dulu kecil, kalau kita nggak ngaji ya kita digeret, dituntun sama orang tuanya suruh ngaji. Zaman sekarang anak yang penting menang kasih HP.
Wah, main game siang malam. Bahaya. Mestinya kita itu galau kalau anak kita nggak bisa ngaji. Oh, zaman sekarang SMP kelas 3 kok masih banyak yang nggak bisa baca Quran. SMA kelas 3 kok baca Quran masih gelagah-gabu, masih kacau balau. Anehnya orang tuanya santai-santai saja itu. Padahal kan ini amanah orang tua ini yang akan memasukkan surga atau neraka ya. Di antaranya itu secara orang tua didik anak. Kalau anaknya nggak dididik ngaji, kalau anaknya masuk neraka, orang tuanya masuk neraka, diseret. Ya Allah, saya protes, kenapa saya kok dimasukkan ke neraka? Loh, kenapa kamu protes? Wong kamu nggak sholat, wong kamu nggak puasa, wong kerjaannya dulu di dunia waktu masih SMA pacaran, malah anak tetangga petengin belendung, cempuk, ya kan? Ya saya protes, ya Allah. Kenapa protes? Lu saya gini, saya di rumah nggak diajarin orang tua saya main HP dibiarin, saya nggak sholat saya dibiarin, saya nggak puasa dibiarin, saya dibeli motor, saya jalan-jalan sama teman-teman saya dibiarin, nggak diingatin. Nah, kalau saya neraka, orang tua saya harus masuk neraka. Dipanggil orang tuanya, akhirnya masuk neraka bareng sama anaknya. Karena ini tanggung jawab orang tua, anak adalah amanah. Maka jangan mudah memberikan HP ke anak yang pada akhirnya anak males ngaji, malas sekolah, malas belajar, nggak iso baca Quran. Nah ini kan jadi masalah. Mainnya main motor sama HP, motor HP, pacaran zaman sekarang mengerikan. Nah ini jangan omong mereka orang sekolah Muhammadiyah, tapi pacaran, orang iso ngaji, wah. Dan ini kok banyak loh. Banyak kasus, maka jangan sampai seperti ini. Maka kalau ada pengajian seperti ini, anak dibawa. Ada sekolah, ada ke masjid, anak-anak dibawa ke masjid. Ya, biar kaderisasi jangan sampai Muhammadiyah kurang kader. Gara-garanya kita sebagai orang tua nggak ngajak anak kita ngaji, pemudanya juga nggak gemar ngaji, yang nasiahnya juga nggak gemar ngaji, yang IMM-nya rebutan kursi, lempar-lemparan kursi. Wah, ngisi-ngisin ki. Ini kok amar ma'ruf nahi mungkar. Gini kok bilang rujuk ilal Quran, kembali ke Quran Sunnah. Kembali ke Quran Sunnah kok cari di masjid angel, suruh jamaah angel, suruh ngaji angel. Kok kembali ke Quran Sunnah? Kok amar ma'ruf nahi mungkar? Ngisi di sini Muhammadiyah kan gitu. Maka sebagai orang Muhammadiyah nggak boleh kita pegang jargon kuat-kuat. Saya orang Muhammadiyah, kembali ke Quran Sunnah, amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kudu rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin ibadahnya, rajin sembayangnya, kan gitu. Anak saya juga harus bagus, didik yang baik, amanah, biar tidak kekurangan kader. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya sebelum saya tutup, sekiranya ada pertanyaan, silahkan. Nah, kalau enggak langsung saya tutup. Pertanyaan ya? Oh enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, barusan sangat menarik sekali materinya. Yang titik terakhir terkait dengan yang harus diperkenalkan dengan masjid, termasuk juga pemuda yang harus diperkenalkan dengan masjid atau pengajian. Nah, ini yang pertama saya tanyakan, bagaimana untuk remaja itu biar kerasan dengan masjid. Saya sendiri termasuk pengurusannya, jadi ini baru mencari kiat-kiatnya itu apakah itu diajak makan bersama atau di masjid pasang wifi, itu baru mencari dan mencari. Kemudian terkait dengan masalah anak-anak yang masih kecil, ini kalau diajak ke masjid, terutama kalau suasana bukan memang itu. Tapi memang kalau melihat dari sejarah Rasulullah yang tapi itu ada cucunya Sayyidina Husain, itu memang benar bahwa anak kecil itu harus diperkenalkan. Terima kasih. Ya. Oke. Terkait anak kecil memang
ya harus sering-sering dibawa ke masjid. Dan kalau bisa, ini pesan saya, batasi HP. Satu. Yang kedua, jangan sering-sering dengar lagu, tapi dengarkan Al-Quran. Dengarkan apa? Al-Quran murattal. Biar apa? Satu, hati anak itu lembut. Kedua, otaknya cerdas. Jadi kalau pengen anaknya cerdas, itu sering-sering dengerin Al-Quran. Jangan sering-sering dengerin musik. Meskipun soal musik ini khilaf antar ulama, Muhammadiyah sendiri membolehkan kalau itu sesuai dengan hukum syariat. Tapi secara praktek, kalau orang sering dengerin musik itu suruh ngapal Quran susah. Karena di sini tercampur baur antara musik dengan Quran. Ini berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan anak saya yang umur 8 tahun sekarang alhamdulillah sudah 15 atau 17 juz kayaknya. Itu ngapal Qurannya nggak pernah suruh ambil Quran, ngapal. Enggak gitu. Cukup pagi dengerin Quran yang mau dihafal, sama yang sudah dihafal, sama yang akan dihafal. Itu aja. Setiap maghrib sholat, gitu dong. Itu bisa Bisa hafal sampai 17 tahun. Ya anak saya yang kedua 18, udah 27 sekarang. Itu juga gitu. Jadi cuma pakai denger Quran kok. Anak kecil tuh apa yang didengar tuh langsung hafal ya. Anak kecil tuh. Makanya jangan kaget anak-anak di rumah tahu nyanyi sambil joget gitu kan. Hafal dari mana? Ya dari sampai kanan kiri yang suka kita radio, nyetel apa gitu. Maka jangan sering-sering dengerin musik, dengerin Quran. Kalau di rumah sering Al-Quran, biar otaknya cerdas, hatinya lembut, nggak diperintah manut. Jangan juga sering-sering dikasih HP, nangis biarin, nanti suruh main keluar, main apalah, lari-lari, main cacing, main apa lebih sehat itu. Ya, cari hewan apa itu di sawah itu lebih sehat daripada main HP. Itu HP itu nanti kalau sudah besar bahayanya buahnya di samping mata, di samping organ kita yang nanti bisa rusak. Juga nanti nggak peka sosial, sukanya menyendiri. Nggak suka bergaul, bahaya. Males mangan, males apa-apa, main game aja. Maka orang itu harus tega. Itu untuk anak. Untuk remaja ini kita harus menyesuaikan, memang harus menyesuaikan sukanya apa, kan gitu. Saya sendiri sampai sekarang berusaha untuk mengajak remaja juga memang susahnya minta ampun. Kalau musola bisa kasih wifi, kasih wifi. Kalau ada tempat di musola di serambinya ada tempat untuk pingpong, kasihkan untuk pingpong. Ya, untuk suka pingpong, kemudian catur atau apalah yang main-mainan lah. Ya silakan saja main catur, main pingpong di musola, semoga lah. Yang penting musola sih, nggak bermain catur adzan, waktunya adzan sholat. Baratan main lagi pingpong lagi, ya. Lumayan kan? Yang penting kan sholat sih, nanti lama-lama yuk ngaji. Sekali seminggu bisa gitu. Yuk lama-lama sering kan gitu. Dilibatkan kalau ada acara apa. Jadi kalau panitia acara seperti ini namanya acara ranting. Oh yang jadi panitia yang remaja-remaja. Orang tua nggak usah jadi panitia. Cukup datang, serahkan ke remaja. Jadi sering diajak aktif, dikasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawab untuk jadi panitia ini, panitia nama-nama kan mereka berpengalaman. Karena kaderisasi itu kayak Darul Arkom, Baitul Arkom, ya memang bagus, tetapi yang paling efektif justru ngajak terjun langsung. Dah kamu bagian nata kursi ya, kamu bagian MC ya, kamu bagian ini ya, kamu itu mereka. Termasuk yang perempuan yang remajinya ya, istilahnya. Perempuan-perempuannya kasih tanggung jawab apa terserah. Tanggung jawab apa ya? Gawe opo lah, buat bazar atau apa sih, penting orang kerjaan gitu kan. Bazar apa gitu kan. Yang penting mereka punya tanggung jawab. Ini diajak gitu lama-lama juga aktif di musolanya atau di kegiatan kita di Muhammadiyah. Tapi kalau mereka hanya diajak, yuk hadir ngaji, yuk hadir, kalau nggak dikasih tanggung jawab kadang malas kita. Tapi kalau ada kamu nanti bagian ini sound ya, bagian mic ya, kamu bagian apa? Bagian mic 2 orang, bagian muazzarnya 2 orang, bagian suara popo lah, yang penting mereka ikut. Nanti orang tua yang bagian datang yang seperti itu. Jadi insya Allah dengan seperti itu lama-lama remaja-remajanya juga akan aktif insya Allah. Ada lagi? Nah, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang intafaq bihi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan ketika kita mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, yang berbakti kepada agama, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di dunia kita, di akhirat kita. Mudah-mudahan anak kita juga mampu mengangkat derajat orang tuanya. Mudah-mudahan Allah mudah selamatkan kita dari fitnah kubur, dari fitnah neraka. Allah mudahkan ketika kita menghadapnya, ketika hisabnya, ketika mizannya, ketika siratnya. Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah bangunkan istana maka dalam surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya berjalan sesuai dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.